Halo para netizen, video kali ini Mimin akan memberikan sedikit informasi terbaru di Gaza, dan untuk informasi selengkapnya bisa klik link yang ada di deskripsi. Serangan demi serangan masih terus terjadi di Gaza. Serangan itu diluncurkan oleh Israel sebagai pembalasan dendam atas penyerangan kelompok militan Palestina, Hamas, ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Korban tewas perang Hamas dan Israel kini mencapai 4.265 orang. Dari data terbaru dikutip Al Jazeera, korban terus bertambah. Di Gaza terdapat 2.808 warga tewas dengan 10.859 luka, sementara di tepi barat ada 57 tewas dengan 1.200 terluka. Di Israel dilaporkan 1.400 tewas, sedangkan angka terluka mencapai 3.500 orang. Israel disebut juga menyerang Lebanon, ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Bo Habib, mengutip Al Jazeera. Ia mengatakan Israel harus menyetop aksi provokasinya. Tel Aviv sama saja menyebar minyak di bara api dan bisa melebarkan perang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan kunjungan ke Israel pada Rabu. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak Gedung Putih dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Presiden akan menegaskan kembali solidaritas AS dengan Israel dan komitmen kuat kami terhadap keamanannya. Sekitar 2.000 tentara AS telah diperintahkan untuk bersiap ditempatkan di Timur Tengah guna memberikan dukungan kepada Israel. Jika mereka dikerahkan, mereka akan pergi ke negara terdekat untuk bersiap mendukung Israel dalam perang melawan Hamas, kata pejabat itu seperti dikutip NBC News. Israel terus mengintensifkan serangannya ke wilayah Gaza, Palestina. Hal ini menyusul serangan penguasa wilayah itu, Hamas, ke daerah Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Serangan Israel dilakukan dengan cara membabi buta. Banyak lokasi yang ditarget oleh Tel Aviv, memicu ribuan korban tewas dari masyarakat sipil. Israel juga memblokade akses utilitas dan logistik ke wilayah itu, memicu kelangkaan bahan-bahan pokok dan melemahnya sektor kesehatan karena kekurangan obat-obatan dan listrik. Iran memperingatkan kemungkinan adanya tindakan pencegahan terhadap Israel dalam beberapa jam mendatang. Ini ketika Israel bersiap untuk melakukan serangan darat di jalur Gaza. Teheran berulang kali mengingatkan bahwa invasi darat ke Gaza yang telah lama diblokade akan ditanggapi oleh pihak lain. Hal itu memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas yang dapat melibatkan negara lain. Kemungkinan tindakan pencegahan oleh poros perlawanan diperkirakan terjadi dalam beberapa jam mendatang. Raja Abdullah II dari Yordania memperingatkan bahwa perpindahan warga Palestina ke Yordania dan Mesir adalah sebuah garis merah. Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas banyaknya korban jiwa di Palestina dan Israel dan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza yang digambarkan sebagai hal yang tidak diterima dari segi hukum dan masalah kemanusiaan. Setidaknya 17 anggota staf Badan Bantuan PBB di Gaza tewas dalam serangan udara Israel sejak 7 Oktober, kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Selasa. UNRWA mengatakan bahwa serangan udara Israel terus berlanjut di Khan Younis dan wilayah selatan lainnya di wilayah kantong tersebut. Diperkirakan 1 juta orang telah mengungsi di jalur Gaza dan hampir 400.000 orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA, kata badan tersebut. Meskipun ada perintah evakuasi IDF, sejumlah pengungsi internal yang jumlahnya tidak diketahui masih berada di sekolah-sekolah UNRWA di wilayah utara. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin menolak resolusi Rusia yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas, karena rancangan tersebut tidak mendapatkan jumlah minimum suara yang diperlukan untuk disahkan. Resolusi tersebut mendapat 5 suara mendukung, 4 menentang, dan 6 abstain.
dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memberikan suara menentang karena kegagalan resolusi tersebut dalam mengutuk Hamas atas serangannya terhadap Israel. Korea Utara disebut-sebut telah memberikan dukungan senjata untuk pejuang Palestina Hamas dalam aksinya menyerang Israel. Hal ini disampaikan mantan Duta Besar Dubes Israel untuk Korea Selatan, Akipa Thor, terhadap Voice of America. Thor menyebut bahwa senjata-senjata tersebut sudah berada di Iran dalam waktu yang lama. Diketahui Pyongyang menyuarakan dukungan kuat kepada Palestina. Sejak Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober, foto-foto granat berpeluncur roket F-7 yang diklaim dibuat oleh Korut juga telah muncul di media sosial X. Bruce Bechtold, mantan perwira intelijen di Badan Intelijen Pertahanan AS yang kini menjadi profesor ilmu politik di Angelo University di Texas, mengatakan kepada POA Korean melalui email bahwa F-7 dalam sebuah foto merupakan pesawat buatan Pyongyang.